Selamat datang kembali di channel Ordinary Math. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai notasi sigma. Dalam matematika, kita mempunyai konsep namanya penjumlahan berulang. Penjumlahan berulang itu bisa kita tuliskan dan sederhanakan dengan notasi sigma. Untuk contohnya, misal di sini kita mempunyai sebuah barisan AI yang dimulai dari 1 sampai dengan N. Maka jumlah barisan tersebut itu akan bisa kita notasikan dengan sigma. Batas bawahnya I sama dengan 1, sampai batas atasnya adalah N, dan untuk batas bawah ini bergantung di mana barisan tersebut dimulai, dan batas atasnya akan bergantung di mana barisan tersebut akan berakhir. Untuk kasus ini dari 1 sampai dengan N. Kemudian ada sifat notasi sigma untuk operasinya. Ada 4 notasi yang harus dihafalkan, yang diingat untuk melakukan operasi dengan notasi sigma. Kemudian untuk sifat notasi sigma, di mana kalau misalnya kita mempunyai sebuah deret bilangan bulat ya di sini ya, itu jumlahnya akan kurang lebih seperti ini. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Misal, di sini ada sebuah barisan, yaitu I ditambah 2. Nah, ini kita akan menggunakan sifat notasi sigma yang tadi ya, untuk yang operasi ya. Sini ya, yang kedua ya. Kita gunakan sifat yang kedua di sini. Ini akan sama dengan sigma dari 1 sampai dengan 6 I ditambah sigma dari I sama dengan 1 sampai 6 sama ya. Terus ini 2 ya. Jadi ini sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 ya. Lalu ini ditambah 2 dikali dengan 6. Jadi ini sama dengan 21 tambah dengan 12 sama dengan 33. Kemudian di sini untuk contoh soal yang nomor 2 ada barisan di sini indeksnya adalah K. 2K pangkat 2 ditambah dengan K. Kita gunakan juga sifat notasi sigma yang operasi tadi. Ini bisa kita tuliskan juga sebagai sigma dari K sama dengan 0 sampai dengan 3. Di sini 2K pangkat 2 ditambah sigma dari K sama dengan 0 sampai dengan 3, di sini K. Ini bisa kita keluarkan juga duanya, gunakan yang tadi, notasi sigma, sifatnya. Lalu ini juga tetap ya. Nah, di sini bisa kita langsung evaluasi. Di sini mulai dari 0, lalu ini 1, lalu ini 2, sampai dengan 3. Lalu yang ini dimulai dari 0 juga, dari 1, ini 2, dan terakhir 3. Lalu di sini kita evaluasi kuadratnya. Lalu di sini kita peroleh ini adalah 6. Dan untuk jumlah ininya itu akan sama dengan 14 ya. Lalu ini ditambah dengan 6. Sama dengan 28 tambah 6 akan sama dengan 34. Kemudian kita beralih ke soal yang nomor 3. Di sini kita gunakan sifat notasi sigma untuk yang operasi dan jumlah deret yang tadi. Nah, di sini kita ubah terlebih dahulu batasnya supaya batas bawahnya ini sama dengan 1, jadi kita kurangkan dengan 19. Di atasnya kita kurangkan juga dengan 19, tapi untuk yang deretnya harus kita tambah dengan 19. Perhatikan lagi ya di sini ya.
Ketika di sini dikurang, di sini harus ditambah. Nah, ini bisa kita pecah dan jabarkan nanti ya. Tapi kita evaluasi dulu batas barunya. Jadi nanti batas barunya dimulai dari 1 dan atasnya menjadi 100. Direknya jadi I ditambah 19. Mohon maaf, ini K ya. Ini bukan K, tapi ini I ya. Kemudian di sini bisa kita pecah juga. Nanti menjadi I dengan batas bawah 1 dan batas atasnya 100. Dan di sini dari 19 dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya adalah 100. Di sini bisa kita gunakan sifat dari jumlah deretnya 100 dikali 100 tambah 1 dibagi dengan 2, lalu ini dikali dengan 100. Karena batas atasnya adalah 100. Ini bisa kita coret ya. 100 dengan 2 jadi 50 dikali dengan 100 ditambah 1 adalah 101 dan 19 dikali 100 adalah 1900. 50 dikali 11 adalah 5000, 50 lalu ditambah dengan 1900 hasilnya akan sama dengan 6950. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini kita diminta untuk menentukan notasi sigma dari sebuah deret aritmatika. Di sini kita mempunyai sebuah deret aritmatika dari min 3 sampai dengan 25. Di sini kita tentukan dulu awalnya ya. Awalnya adalah min 3 dan bedanya sama dengan 2 ya. Karena min 3 dikurang min 1. Bedanya adalah 2. Ingat untuk aritmatika sini yaitu awal ditambah beda kali n kurang 1 ya. Jadi nanti rumus AN-nya akan sama dengan min 3 ditambah 2 dikali n kurang 1. Nah, ini akan sama dengan min 3 ditambah 2 dikurang 2n ya. Jadi sama dengan 2n kurang dengan 5. Nah, sekarang kita cari batasnya 25 ya. Kan tadi batas atasnya adalah 25. Jadi kita harus mencari n ya sama dengan berapa. Nah, di sini kita gunakan persamaan di sini untuk mencari n ya ketika barisannya adalah 25. Nah, ini 25 tambah dengan 5 sama dengan 2n. Di sini 2n sama dengan 30, maka n-nya sama dengan 15. Ya, n sama dengan 15. Kita peroleh di sini informasi n sama dengan 15 dan untuk deretnya di sini adalah 2n dikurang 5. Jadi notasi sigmanya untuk barisan ini adalah sigma dari I sama dengan 1 dengan batas atasnya adalah 15 dan deretnya adalah 2i dikurang dengan 5. Sekian untuk video kali ini. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan share video ini ke teman-teman kamu. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video selanjutnya.